Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Analisis Efisiensi Gas Turbin Unit 2 sebelum dan sesudah overhaul di PLTGU Tanjung Uncang. Next. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Reza Dwi Saputra dengan NIM akhir 42 dan rekan saya. Saya Afifa Kuroto Aini dengan NIM akhir 44. Pendahuluan, efisiensi gas turbin. Kebutuhan pemakaian listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangkit listrik tenaga gas uap PL atau PLTGU Tanjung Uncang memiliki dua unit turbin gas, masing-masing berkapasitas 45 MW dan satu unit steam turbin generator berkapasitas 30 MW dengan kapasitas total 120 MW. Turbin gas digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembakaran. Efisiensi turbin dapat dilihat dari nilai head rate. Apabila nilai head rate-nya semakin rendah, maka efisiensinya dihasilkan akan semakin baik dan akan mengurangi biaya produksi listrik. Maka overhaul yang dilakukan bertujuan untuk menambah umur dari mesin dan juga mencegah kerusakan mesin yang akan terjadi di kemudian hari. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis thermal efisiensi, heat rate, dan spesifik fuel consumption sebelum dan sesudah overhaul. Untuk teorinya sendiri, yang pertama, hukum pertama termodinamika. Konservasi energi yang diterapkan untuk menghitung keseimbangan energi di dalam sistem turbin gas. Yang kedua, hukum kedua termodinamika. Efisiensi termal dan entropi yang relevan untuk memahami kerugian dalam sistem. Yang ketiga, proses Brayton cycle. Siklus kerja utama pada turbin gas melibatkan kompresi udara, pembakaran, dan ekspansi gas panas di turbin. Kemudian ada prinsip kerja. Pembangkit listrik tenaga gas uap menghasilkan listrik dari hasil pembakaran gas dan udara yang bertekanan untuk memutar turbin gas yang telah dikoppelkan dengan generator sehingga akan menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya sisa gas buang yang masih panas dialirkan ke heat recovery steam generator guna memanaskan air yang dipompa oleh boiler feed pump yang sudah demineralisasi pada water treatment plant. Air yang mengalir melalui tubing heat recovery steam generator akan diubah dan fase air menjadi superheat vapor oleh gas buang sisa pembakaran. Air yang telah berubah menjadi superheat vapor dialirkan menuju steam turbin generator untuk memutar steam turbin yang telah dikapel dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, untuk metodenya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan analisis termodinamika siklus Brayton. Dengan melakukan analisis termodinamika untuk mengetahui efisiensi gas turbin serta menghitung spesifik fuel consumption, head rate, dan thermal efisiensi pada beban, maka dapat diketahui perbandingan nilai efisiensi gas turbin. Nah, di sini ada gambar dari siklus Brayton dasar, yaitu yang proses pertama ke kedua itu proses kompresi sentropik udara atmosfer masuk ke dalam sistem turbin gas melalui sisi inlet kompresor. Oleh kompresor, udara kemudian dikompresikan sampai tekanan tertentu yang pada proses ini tidak diikuti dengan perubahan entropi sehingga disebut proses isentropik. Yang kedua, ada proses pembakaran isobarik. Bahan bakar ditambahkan atau dicampurkan dengan udara bertekanan yang dialirkan melalui diffuser menuju ruang bakar ruang bakar. Fungsi diffuser di sini adalah untuk memperlambat kecepatan atau velocity udara sehingga udara bercampur secara sempurna dengan bahan bakar. Yang ketiga ada tiga keempat ada ekspansi isentropik. Gas hasil proses pembakaran diekspansi melalui nozzle. Bagian turbin mengubah energi kinetik gas panas hasil pembakaran dari ruang bakar menjadi tenaga putar mekanis. Pada proses ekspansi berlangsung terjadi gesekan antara gas hasil pembakaran dengan sudut-sudut turbin sehingga temperatur gas buang yang dikeluarkan dari turbin menjadi lebih tinggi daripada proses ideal atau isentropis.
Nah, yang terakhir ada proses 4 ke 1, yaitu pembuangan panas. Tahap selanjutnya adalah pembuangan udara kembali ke atmosfer. Pada siklus Brayton ideal, udara yang keluar dari turbin ini menyisakan sejumlah energi panas. Panas ini kemudian diserap oleh udara bebas sehingga secara siklus udara tersebut siap untuk kembali masuk ke tahap 1 sampai 2 lagi. Nah, untuk poin berikutnya ada pembahasan. Pengambilan data gas turbin unit 2 dilakukan pada saat sebelum dan sesudah overhaul. Data sebelum overhaul yang diambil merupakan nilai maksimum maksimum pada saat performance test pada tanggal 14 November 2023 sebesar 36 MW dan data sudah overhaul didapatkan melalui performance test pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar 45 MW. Perhitungan dilakukan dengan menghitung entalpi pada setiap stage, kemudian menghitung masuknya kalor, laju aliran massa udara air full ratio, specific full consumption, head rate, thermal efficiency. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari nilai kerja turbin dan kompresor, dan terakhir menghitung nilai efisiensi dari kompresor dan turbin. Kemudian ada perhitungan LPLP menggunakan rumus interpolasi, menggunakan persamaan gas ideal yang setelah mendapatkan hasil dari perhitungan kalor masuk, air fuel ratio, dan laju aliran masuk udara. Kemudian selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk specific fuel consumption, head rate, dan efisiensi thermal. Perhitungan selanjutnya kemudian mencari nilai dari kerja kompresor, kerja turbin, dan kerja neto. Kemudian setelah mendapatkan nilai dari kerja kompresor dan kerja turbin, dilakukan perhitungan untuk mencari nilai dari efisiensi turbin dan efisiensi kompresor. Analisa hasil perhitungan dilakukan dengan membuat grafik perbandingan dari hasil perhitungan rumus. Nah, untuk manfaat di teknik lingkungan sendiri ada tiga, yaitu yang pertama efisiensi energi. Dengan meningkatkan efisiensi turbin gas, konsumsi bahan bakar fosil dapat dikurangi. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pengelolaan emisi. Turbin yang lebih efisien menghasilkan lebih sedikit polusi per unit energi yang dihasilkan, mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, perencanaan energi berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan performa pembangkit listrik tenaga gas yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya. Nah, kesimpulan dari semua yang kami jelaskan adalah pemeliharaan mesin turbin gas berdampak pada beban dan efisiensi komponennya. Setelah overhaul, efisiensi thermal meningkat menjadi 5,17%. Nilai efisiensi thermal yang lebih tinggi pada unit pembangkit menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk mesin yang menggunakan panas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Nilai konsumsi bahan bakar spesifik turun menjadi 0,037 kg per kilowatt jam. Nilai suhu turun sebesar 1867,806 kilowatt jam yang menunjukkan bahwa lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilowatt jam energi listrik. Penurunan nilai kerja neto dan laju aliran bahan bakar menyebabkan penurunan nilai konsumsi bahan bakar. Hal ini menunjukkan berapa banyak bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan 1 kilowatt energi listrik semakin sedikit. Nah, sekian presentasi dari kelompok 10 kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.